Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya Doni De Keyser tengah berbincang dengan jurnalis dan pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana. Saya kembali ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, tentunya untuk memutuskan perang atau tidak itu adalah mengolah data intelijen. Dan kita tahu bahwa Mossad itu salah satu lembaga intelijen yang dalam tanda petik ya, hebat dan terkuat di dunia gitu kan. Nah, Anda melihat ini merupakan bagian dari sebuah perencanaan jangka panjang ya yang sudah memang direncanakan sejak awal oleh Israel atau merupakan gerakan-gerakan sporadis yang kemudian mendapatkan dukungan Amerika Serikat sehingga menambah kepercayaan diri Israel. Pak Mustafa. Ya, ini tentu merupakan perencanaan yang sangat panjang. Dan dia ingin melakukan sendiri untuk melumpuhkan program nuklir Iran ini. Karena ini oleh Israel dianggap merupakan ancaman terhadap eksistensi Israel. Nah, jadi ini merupakan perencanaan yang sangat panjang. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perang sekarang yang terbuka ini adalah hanya puncak dari rangkaian yang sangat panjang konflik Iran dan Israel. Jadi mulai dari perang intelijen, kemudian siber, kemudian perang laut, ya, kemudian perang tidak langsung di Suriah. Ini Israel dan Iran konflik di Suriah ketika Bashar Assad berkuasa ini sangat intensif, sangat keras. Ya. Sudah berapa ratus kali pesawat tempur Israel itu menggempur target Iran di Suriah dan itu berlangsung sekian tahun ya. Jadi ini merupakan perencanaan yang sangat matang dan tentu melibatkan Mossad ya. Kita tahu begitu mudah ya, begitu mudah seperti yang berita yang kita terima, begitu mudah Israel itu adalah membunuh pemimpin-pemimpin kunci Iran, mulai dari pimpin garda revolusi Jenderal Sulaimaini itu, kemudian kepala staf angkatan bersenjata Iran Jenderal Muhammad Bakiri, dan hari ini Israel mengklaim berhasil membunuh kepala staf angkatan bersenjata Iran yang baru, Jenderal Ali Samadani, pengganti Muhammad Bakiri. Jadi hanya 4 atau 5 hari Israel berhasil membunuh kepala staf angkatan senjata Iran. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada peran Mossad di belakang. Jadi dalam perang terbuka ini peran Mossad itu adalah sangat-sangat besar. Ya, dan tapi itu Pak Mustafa, menjadi... Iran juga nggak kaleng-kaleng loh. Dia mampu menembus pertahanan jantung kota Tel Aviv ya dengan serangan-serangan balasannya. Artinya lawan Israel Iran itu nggak bisa dianggap enteng begitu ya? Betul, Iran ini adalah tak Israel. Makanya Israel itu adalah selalu melihat Iran ini mengancam eksistensinya. Dan seperti dikatakan oleh Menteri Pertahanan Israel, yaitu Israel Katz, bahwa saya sudah berhasil menetralisir proksi Iran selama 1,5 tahun, mulai dari Hamas di Gaza, kemudian Hizbullah di Iran, di Lebanon, kemudian Houthi di Yaman. Nah, ini sekarang tiba waktunya kami menghabisi atau melawan induknya. Ya. Jadi ini adalah lawan yang sangat berat, dan ini kan lanskap seperti yang saya sampaikan, lanskap konflik di Timur Tengah sekarang itu adalah konflik Iran Israel, bukan Arab Israel. Jadi ini menunjukkan bahwa yang berani melawan Israel dan dianggap berat oleh Israel adalah Iran. Ya, baik. Saya kembali ke Prof. Prof, ini petanya sekarang akan berubah seperti apa, Prof? Kalau Anda melihat selama perang Israel dengan Iran atau pasca perang yang berkepanjangan ini. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Make America Great Again, seperti visinya Presiden Trump, saya kok lihat ya, siapapun Presiden Amerika pasti akan menciptakan perang. Tinggal memilih medan perang yang mana yang baik atau menarik buat mereka. Analisa Prof seperti apa? Ya, pertama ya, kalau misalnya terkait dengan yang ada di Timur Tengah, pertama, jadi
nanti akan kita bisa lihat bahwa Iran itu di belakangnya akan ada siapa, misalnya Irak. Tapi kayak kemarin Yordania, mereka membantu Israel untuk melumpuhkan rudal yang dikirim dari Iran ke Israel. Tapi belum tahu saya alasannya apa. Apakah ini dalam rangka memastikan bahwa wilayahnya juga tidak terkena rudal-rudal dari Iran atau seperti apa? Saya belum bisa konfirmasi itu. Tetapi yang pasti kalau antara Arab Saudi begitu dengan Iran, pasti mereka akan berhadapan-hadapan ya, karena masalah mazhab yang ada. Nah, ini yang membuat juga dunia Islam itu jadi tidak bersatu di Timur Tengah. Itu terkait dengan masalah yang ada di sana. Tapi sekali lagi, kalau benar bahwa Rusia mempunyai security arrangement dengan Iran, bukannya tidak mungkin justru kekuatan dari luar yang akan membantu Iran dalam menghadapi perang melawan Amerika Serikat. Nah, terkait dengan yang kedua, sebenarnya gini, dalam pemerintahan Amerika Serikat memang sering perang itu digunakan ya, karena beberapa alasan. Apakah karena masalah humanitarian intervention, ya intervensi kemanusiaan yang menggunakan senjata, atau hal-hal yang sifatnya moral gitu ya. Nah, cuman yang membedakan sekarang ini di bawah Trump justru ini kayak presiden ini trigger happy, suka menembak gitu ya. Dan dia selalu mengancam dan kemudian dia wujudkan. Dia bilang dia akan serang Iran, dia serang Iran melalui Israel, ya kan? Nah, jadi kalau saya melihat memang mungkin Israel sudah punya perencanaan lah siapa yang harus diselesaikan ya, pemimpin-pemimpin di Iran atau pemimpin-pemimpin Hamas seperti waktu Ismail Haniyeh ditembak mati di Iran juga kan sangat presisi gitu ya. Nah, tapi Israel tidak berani melakukan serangan terbuka ke Iran kalau tidak ada blessing dari Amerika Serikat. Karena ingat ya, pada waktu di awal-awal memang ada serangan ke konsulat Iran yang ada di Irak. Ya, lalu kemudian Iran membalas. Tapi balasannya orang mengatakan kok kayaknya bukan perang sungguhan ya gitu ya, karena pokoknya sekedar ada lah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian dibalas juga sekedar ada. Tapi itu menurut saya untuk menyelamatkan muka saja. Dan Amerika Serikat memang kalau pada saat itu memang dia tidak tahu, dan kita harus ingat pada saat itu Amerika Serikat masih di bawah Joe Biden. Nah, sekarang di bawah Trump ini udah berbeda. Jadi kalau saya selalu mengatakan unit analysis, negara itu bukan negara Israel atau misalnya negara Amerika Serikat, tapi siapa yang mengendalikan pemerintahan di negara tersebut. Tapi Prof, itu Anda melihat Amerika sebenarnya mendukung Israel itu full support atau setengah-setengah sih, Prof? Sebenarnya kalau Amerika pasti full support. Cuman full supportnya itu ada yang kadarnya agak mild gitu ya, agak tidak harsh gitu, seperti Joe Biden. Dia bisa memberikan saran kepada Netanyahu untuk tidak melakukan misalnya serangan habis-habisan ke Gaza begitu ya. Tapi ada yang tipe yang kayak Trump ini. Trump ini memang anomali untuk masyarakat Amerika Serikat, juga anomali. Karena apa? Dia maunya pokoknya saya hajar. Kalau dia nggak tunduk sama saya hajar gitu kan. Kira-kira seperti itu. Dan banyak negara-negara Uni Eropa yang menjadi sekutu dari Amerika Serikat, biasanya begitu sekarang sudah mereka tidak mau mengakui Amerika Serikat sebagai sekutunya. Kemarin saja waktu di Kanada, Trump ya menjelek-jelekkan Perdana Menteri sebelumnya Trudeau karena apa? Mengeluarkan Rusia dari G7. Jadi sekarang katanya G8. Padahal itu katanya kalau misalnya saya menjadi presiden nggak akan itu terjadi. Jadi negara-negara G7 bingung sama Trump ini. Dia sebenarnya berpihaknya kemana? Negara-negara Eropa yang tradisional atau berpihak pada Rusia begitu ya. Nah, jadi ini juga akan menarik ketika kalau Rusia nanti berada di belakang Iran, nanti seperti apa jadinya. Karena Trump juga dalam kasus Ukraina kan juga bilang bahwa saya nggak mau caranya Uni Eropa menyelesaikan masalah di Ukraina. Saya punya cara sendiri, yaitu mendekati ke Rusia, tapi Rusia masih terus menyerang Ukraina. Ya, sampai dia juga meminta supaya Rusia untuk menghentikan serangan-serangan tersebut. Jadi ini memang anomali di Amerika Serikat, tidak ada konsistensi
seperti biasanya kalau kita bicara presiden-presiden di Amerika Serikat. Kalaupun ada serangan-serangan itu pasti punya basis yang kuat atau dia melakukannya secara multilateral, tidak melakukannya secara sepihak, unilateral ataupun menggunakan proksi seperti itu. Ya, tapi kalau tadi statement Prof itu menarik ya. Jangankan negara-negara G7 atau negara-negara Eropa yang sulit membaca Trump itu apa maunya. Lawang mantan istrinya aja Ivana Trump nggak bisa baca suaminya seperti apa. Oke, saya geser dulu ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, tadi saya tersentil dengan statementnya Prof Hik tentang kita juga harus tahu dong kalau di belakang Israel ada Amerika Serikat. Tapi menurut Pak Mustafa, bagaimana cara kita membaca negara-negara siapa yang nantinya atau mungkin dari sekarang sudah ada di belakang Iran tetapi belum kelihatan gitu? Ya, kalau perang ini berkepanjangan, pasti akan melibatkan kekuatan regional maupun internasional. Ya. Kekuatan internasional yang akan menjadi atau calon kuat di belakang Iran adalah seperti dikatakan Profesor Hikmat tadi adalah Rusia sama Korea Utara. Kekuatan regional calon kuat dan paling cepat kemungkinan adalah Pakistan. Karena kalau perang berkepanjangan, tentu Iran itu butuh halaman belakang untuk penyaluran logistiknya ke Iran. Ya. Karena kalau perang berkepanjangan, walaupun Iran itu punya banyak ribuan rudal misalnya, tapi kalau tiap hari ditembakkan itu kan akhirnya akan menipis. Dia juga butuh bahan bakar, butuh suku cadang, maka Iran sangat butuh jalur logistik untuk calon kuatnya adalah Pakistan yang paling ini. Kalau Pakistan bersedia menjadi halaman belakang bagi jalur logistiknya Iran, maka akan terbuka seperti China, Korea Utara, dan Rusia ada di belakang Iran. Kemungkinan besar Pakistan akan menyeret dirinya karena sudah latihan perang dengan India ya, Pak Mustafa ya? Betul, dan Menteri Pertahanan Pakistan sudah menyatakan bahwa kita patut berada di belakang Iran. Ya. Dan ini kan sudah sudah sinyal tanda ya bahwa Pakistan bahwa Pakistan setiap saat adalah akan berada di belakang Iran. Tentu ini kan kita masalah primordialisme ya, masalah sentuhan Islam. Ya, kemudian sama-sama anti Israel ya, ada titik temu antara Iran sama Pakistan ya, yaitu sama-sama anti Zionis. Jadi sangat mudah ini kalau nanti perang ini berkepanjangan, ini akan bersatu. Ya, baik. Dan ini kebetulan memang pasti Iran itu butuh jalur logistik tersebut. Ya, oke. Saya kembali ke Prof Hik. Prof Hik, tentu agak sulit ya mengharapkan tekanan internasional untuk mengendalikan agar kemudian perang ini tidak berkepanjangan. Apalagi siapa sih yang bisa mengingatkan Israel garis miring Amerika Serikat. Tapi upaya diplomasi apa, Prof, menurut Anda yang kemudian bisa dilakukan setidaknya tidak memperparah dampak dari perang ini, Prof? Ya, sebenarnya banyak negara sudah melakukan misalnya membawa masalah ini ke sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Ya, itu sudah dilakukan. Lalu banyak negara menyerukan supaya negara-negara yang terlibat itu menahan diri. Tetapi masih belum juga ada hasilnya. Nah, sebenarnya satu-satunya cara adalah bagaimana memberdayakan rakyat dari negara-negara yang ada untuk mengganti pemimpinnya. Ya, nah itu yang makanya kalau misalnya kita lihat kenapa stasiun televisi Iran itu diserang oleh Israel, karena dari sini kan bisa mengagitasi rakyatnya untuk punya keinginan mengalahkan Israel gitu ya. Dan kita lihat nih di misalnya mana Lebanon, mereka bersorak-sorai ketika rudal-rudal Iran ke Israel begitu. Nah jadi kalau misalnya masyarakatnya masih mendukung ya mereka ya akan kuat. Tapi kalau misalnya sudah tidak mendukung lagi, harapannya adalah ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Nah oleh karena itu justru kalau saya melihat suara rakyat ini menjadi penting. Termasuk juga suara dari publik kita untuk bisa mempengaruhi rakyat di Israel, rakyat di Amerika Serikat melakukan upaya untuk menyelesaikanlah secara ketatanegaraan di negara mereka masing-masing seperti itu. Prof Hik, bagaimana sebaiknya dunia internasional
paling tidak Indonesia misalnya harus merespons, tidak sekedar mengutuk, tetapi kalau kita bersikap tegas, apakah akan memengaruhi kemudian bagi Iran dan Israel untuk melihat, oh, negara-negara mana yang ada di belakang mereka dan negara-negara mana yang berhadapan dengan mereka. Menurut Anda gimana, Prof? Ya gini, saya teringat ketika Bapak Presiden menerima telepon dari Donald Trump hari Kamis malam kalau saya tidak salah. Itu sebelum hari Jumat subuh Israel melakukan serangan. Saya tidak tahu apa motif dari Presiden Trump melakukan kontak kepada Bapak Presiden. Tetapi kalau misalnya ilmu cocokologi yang saya pakai gitu ya, mengkait-kaitkan, itu jangan-jangan Trump tahu bahwa Indonesia ini akan bereaksi keras kalau misalnya ada serangan terhadap Iran, ya kan? Sehingga perlu untuk ditanda kutip gitu ya, diberikan ketenangan lah bagi Indonesia dengan Presiden Trump menanyakan kabar Bapak Presiden dan lain sebagainya. Tapi ketika Presiden kemudian berangkat ke Rusia, Prof, ada pengaruh nggak kepada Amerika? Nah mungkin saja ini juga, maka saya katakan ketika pada saat bersamaan kan Presiden diundang oleh Perdana Menteri Kanada. Tapi beliau mengatakan enggak, saya ke Rusia alasannya karena saya udah diundang lebih dahulu. Tapi ini menurut saya bagus. Pesan yang disampaikan. Jadi tidak perlu melalui pernyataan, tapi pesan yang disampaikan bahwa kita Indonesia, politik luar negeri yang bebas aktif ini dipraktekkan oleh Bapak Presiden dengan mengatakan bahwa kalau misalnya ini terus kita nggak mau ini. Ya walaupun nggak bisa diinterpretasi bahwa kita akan berada di belakang Rusia, enggak. Tetapi dengan message bahwa saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah itu yang penting yang bisa kita lakukan, karena sekali lagi Presiden Trump sampai menelpon Bapak Presiden itu sangat luar biasa, karena ada kekhawatiran bahwa negara seperti Indonesia ini tidak akan menyetujui serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran. Ya, baik. Saya harus akhiri diskusi kita sampai di sini. Prof Hik, terima kasih sudah berbincang, dan juga Pak Mustafa, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, terima kasih. Baik, pemirsa, demikian diskusi dalam NTV Prime Dialog. Namun kami akan segera kembali untuk melanjutkan dengan beragam informasi lainnya. Tetap bersama NTV Prime.